Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara bisa digugat miliaran dolar hanya karena mengubah desain bungkus rokok? Ya, ini bukan film fiksi, tetapi ini kisah nyata. Dan pelakunya, salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia, yaitu Philip Morris. Tapi, apa hubungannya dengan hukum ekonomi internasional? Video ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Kita akan membahas terkait dengan kronologi kasus, yang dimana kasus Philip Morris versus Australia ini bermula pada November 2011, di mana Parlemen Australia mengesahkan Tobacco Plain Packaging Act tahun 2011 yang mewajibkan semua produk tembakau dijual dalam kemasan polos tanpa merek dagang, dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi rokok. Sebelumnya, di tanggal 23 Februari 2011, Philip Morris International melakukan restrukturisasi investasinya dengan memindahkan kepemilikan Philip Morris Australia ke anak perusahaan yang berbasis di Hong Kong, yaitu Philip Morris Asia Limited atau PM Asia. Langkah ini bertujuan untuk memanfaatkan perlindungan investasi dalam Australia Hong Kong di perjanjian BIT tahun 1993. Lalu dengan munculnya regulasi tadi, pada tanggal 21 November 2011, PM Asia secara resmi mengirimkan pemberitahuan sengketa kepada pemerintah Australia, menyatakan bahwa regulasi plain packaging tadi telah melanggar ketentuan dalam BIT dan merugikan investasinya. Lalu lebih lanjut lagi, di tanggal 21 Juni tahun 2011 sampai dengan 9 Juli 2012, berlangsung peristiwa di mana kedua pihak melakukan pertukaran argumen awal, dan proses arbitrase resmi dimulai di bawah naungan Permanent Court of Arbitration atau PCA di Den Haag. Lalu di tahun 2012 sampai dengan 2015 berlangsung proses arbitrase termasuk pengajuan dokumen, pemeriksaan yurisdiksi, dan sidang pembuktian. Sampai pada 17 Desember 2015, di mana Tribunal Arbitrase PCA mengeluarkan putusan sela yang menyatakan tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa ini karena pengalihan kepemilikan saham ke entitas Hong Kong dianggap sebagai bentuk treaty shopping yang dilakukan secara oportunistik setelah munculnya ancaman kebijakan plain packaging. Lalu pada akhirnya, di tahun 2017, Australia mengumumkan telah memenangkan kasus secara penuh dan menuntut Philip Morris untuk membayar biaya arbitrase yang dikeluarkan oleh negara. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dasar gugatan dari kasus Philip Morris versus pemerintah Australia. Jadi Philip Morris ini mengajukan gugatan berdasarkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Australia terhadap perjanjian investasi bilateral atau BIT antara Australia dan Hong Kong. Pelanggaran pertama adalah expropriation atau ekspropriasi tidak langsung. Philip Morris berpendapat bahwa undang-undang kemasan polos atau plain packaging tadi setara dengan indirect expropriation atau merampas nilai komersial merek mereka tanpa kompensasi. Hal ini melanggar pasal 6 BIT yang mana dalam pasal tersebut tindakan ekspropriasi harus disertai dengan kompensasi yang adil dan efektif. Selanjutnya adalah fair and equitable treatment. Jadi Australia tidak melakukan konsultasi atau perundingan khusus dengan investor asing sebelum menerapkan kebijakan plain packaging tadi. Sehingga Philip Morris mengklaim bahwa kebijakan Australia tidak adil dan merusak ekspektasi investasi yang sah, serta melanggar prinsip fair and equitable treatment yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 BIT. Yang terakhir adalah discrimination and unreasonable measure. Jadi Philip Morris berargumen bahwa efek dari kebijakan plain packaging lebih merugikan perusahaan asing, khususnya yang memiliki strategi branding internasional yang kuat. Lalu kebijakan tersebut dinilai tidak proporsional dan melampaui tujuan yang ingin dicapai karena tidak ada bukti kuat bahwa kebijakan plain packaging tadi akan secara signifikan menurunkan angka perokok. Atas dasar tersebut, Philip Morris mengklaim bahwa undang-undang tersebut merupakan tindakan diskriminatif dan tidak masuk akal yang merugikan investasi mereka serta melanggar pasal 2 ayat 2 BIT.
Dengan dasar gugatan tersebut, pada akhirnya Philip Morris Asia Limited bersama perusahaan rokok lainnya seperti Imperial Tobacco dan Japan Tobacco menggugat peraturan bungkus rokok pemerintah Australia ke Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2011. Gugatan ini didasarkan karena Australia telah melanggar perjanjian investasi bilateral antara Australia dengan Hong Kong. Lalu yang menjadi pertanyaannya, mengapa penggugat berdasarkan perjanjian Hong Kong dengan Australia? Jawabannya, karena pada saat itu Philip Morris Asia langsung memindahkan kepemilikan anak perusahaan mereka ke Hong Kong dan menggugat Australia melalui perjanjian bilateral investasi antara Australia dengan Hong Kong. Baik, selanjutnya saya akan membahas hasil putusan dari kasus ini. Pada saat itu, 100% saham di Philip Morris Asia dimiliki oleh perusahaan induk yang berlokasi di Swiss, yang tidak memiliki perjanjian investasi dengan Australia. Kemudian, pada tahun 2011, Philip Morris International melakukan restrukturisasi yang mengakibatkan Philip Morris Asia yang berbasis di Hong Kong menjadi pemilik tunggal saham di anak perusahaan mereka di Australia. Tribunal menyimpulkan bahwa restrukturisasi yang dilakukan oleh penggugat bertujuan utama untuk memperoleh perlindungan di bawah perjanjian agar dapat menggugat legislasi kemasan polos tersebut. Oleh karena itu, gugatan Philip Morris Asia dinilai sebagai suatu bentuk penyalahgunaan hak atau abuse of rights karena dilakukan semata-mata untuk memperoleh perlindungan di bawah perjanjian investasi ketika sengketa sudah dapat diperkirakan akan terjadi. Hal ini mengakhiri proses arbitrase dengan kemenangan di pihak Australia. Philip Morris Asia diperintahkan untuk membayar biaya hukum pemerintah Australia yang dilaporkan mencapai 50 juta dolar Australia. Yang berikutnya adalah aspek penyelesaian sengketa antara Philip Morris Asia versus pemerintah Australia. Philip Morris Asia atau PMA itu beranggapan bahwasanya kebijakan undang-undang tembakau yang dimana mengharuskan kemasan pada produk tembakau itu polos tanpa merek itu menyebabkan telah melanggar Bilateral Investment Treaty atau BIT di antara pemerintah Hong Kong dengan Australia, yang dimana itu telah artinya pemerintah Australia itu melakukan pengambil alihan secara tidak langsung atau indirect expropriation serta perlakuan prinsip yang adil dan setara di mana itu telah diatur pada BIT tersebut. Philip Morris Asia beranggapan bahwasanya kebijakan tembakau polos itu dapat mempengaruhi serta anjlok atau merugikan Philip Morris Asia itu sendiri, di mana salah satu cara yang dilakukan Philip Morris Asia dalam mengkomersialisasi produk tembakau mereka adalah dengan gambar-gambar atau gambar-gambar yang terdapat pada produk mereka, sehingga itu jikalau itu polos itu dapat menghilangkan citra merek dari perusahaan itu sendiri. Serta Philip Morris Asia itu beranggapan bahwasanya karena polos tersebut itu artinya konsumen tidak tahu yang mana produk mereka, serta itu dapat meningkatkan potensi banjirnya rokok palsu yang berada di Australia. Baik, adapun kesimpulan dari kasus yang sudah kami jelaskan sebelumnya itu adalah kasus ini bermula pada bulan November tahun 2011 yang dimana Australia ini menetapkan suatu peraturan yaitu Tobacco Plain Packaging 2011 yang dimana penetapan ini menghasilkan produk-produk rokok itu nggak bermerek dan berwarna hijau. Hal ini bertujuan untuk menekan konsumsi rokok di negara tersebut. Nah, pada bulan yang sama, tepatnya pada tanggal 21 November 2011, PMA atau Philip Morris Asia itu merasa kebijakan ini merugikan investasinya. Adapun dasar gugatannya itu adalah expropriation, fair and equitable treatment, serta discrimination and unreasonable measure. Nah, adapun nanti penyelesaian dari kasus ini akan mengarah ke Hong Kong. Kenapa di Hong Kong? Karena pada tahun yang sama Philip Morris ini memindahkan semua anak perusahaannya yang awalnya itu berada di Swiss ke Hong Kong. Nah, karena hal ini tribunal menyimpulkan bahwa kegiatan ini dilakukan secara tiba-tiba untuk melindungi
untuk melindungi Philip Morris ini dan brand-brandnya agar berada di bawah perjanjian bilateral antara Hong Kong dan Australia. Oleh karena itu, Philip Morris dikenakan denda kurang lebih 50 juta dolar untuk sebagai ganti rugi atas kasus ini. Nah, hal ini juga menyatakan bahwa secara langsung Australia memenangkan kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.